Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat AM, berjumpa lagi dengan host Ahmad S, biasa dipanggil Ama. Malam ini saya sedang berada di sebuah lokasi di daerah Pasir Jambu. Lokasinya di bekas konveksi atau di bekas pabrik konveksi. Sobat saya, kita nggak tahu ini berapa lama kosongnya. Nanti kita cari tahu dengan ini. Sambil kalian pantauin channel ini, sambil kalian tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa mainkan jari kalian, tekan like and share. Jangan lupa juga komen, dan jangan lupa juga subscribe. Dengan kalian subscribe, berarti kalian telah menolong channel kami biar berkembang. Oke? Sobat saya, malam ini saya ditemani sama kita akan mengulik, bukan ditemani, saya akan cari tahu dari warga sekitar. Jadi di sini ada warga sekitar, kita panggil warganya. Oke? Jadi biar tahu ada apa aja di sini. Oke? Salah, dengan siapa? Faris Akmal. Itu dengan siapa? Ini sobat saya, ini warga sekitar. Tinggal di sekitar sini ya, area sini. Iya. Maksudnya sekitar wilayah sini. Iya masih. Oke. Tahu di sini suka ada gangguan-gangguan? Tahu. Boleh diceritakan siapa dulu? Oke, siapa? Boleh salah satu dulu. Jadi kan gitu saya lagi Suaranya ke sini. ya lagi sore-sore ada yang getak kira kan tikus Di ya mana di sini? di sini. Dari situ lah. Malam juga ada orang kira tikus, tapi tikus makin lama makin jadi. Kayaknya tikusnya kayak pengertian ya. Oke, sobat saya. Terus selain itu apa lagi, Mas? Tenang, itu mah agak ngeliat di sini nih yang Lewat sih. Padahal di dalam kosong ya. Kosong. Dikunci ibaratnya ya. Oke. Ini emang pintunya dari sini apa ada lagi pintu lain? Ada di depan. Dari depan ya. Oke. Terus kalau si Mas ini pernah ngalamin apa? Kalau saya Hmm. yang diketok-ketok itu sama lewat. Selain itu dengan dari cipta warga atau apa? Cerita mereka kurang. Kurang ya. Oke. Jadi gini, malam ini kita akan coba ini ada sedikit, kita akan review ke dalam, sedikit interaksi. Kalau mau nemenin juga boleh kita ke dalam. Oke, kita cari tahu biar kita rasa penasaran terobati. Karena gini sobat saya, tadi siang ketika saya survei ke sini, seolah-olah ibaratnya kayak jangan dilanjutkan, maksudnya kayak nggak boleh lah gitu. Tapi kan saya mah yang penting bukan masalah dia nggak boleh, yang penting itu yang punya tempat ngizinin. Alhamdulillah yang punya tempat ngizinin, berarti saya tetap jalan. Oke, ini sobat saya. Oke, lanjut di sini. Sobat saya, ini kan pintu ininya sebetulnya saya bisa buka, udah diizinin, tapi saya nggak mau repot ibaratnya kita masuk dari lorong sebelah sini. Karena kenapa? Untuk kita ngebuka ini kita lumayan, karena bawah-bawahnya sudah tertutup sampah. Jadi dia itu kalau kita buka itu minimal harus dibersihin dulu gitu. Kerjaan 2 kali. Oke. Selanjutnya kita akan ke lorong sana, karena pas ketika saya masuk juga ada seperti kita disambut. Oke. Yuk lanjut. Hati-hati ya, ada sennya. Belok. Ya, lanjut. Bangunan belakang ini, khususnya belakang ya, itu memang masih karena ada proses prehaban atau diperbaiki ya gitu. Tapi tetap aura mistisnya tidak berkurang, karena ini bangunan kosong udah lumayan lama, sampai warga sekitar aja tidak tahu berapa lama kosongnya. Oke, yuk sobat saya. Nah, oke lanjut. Ini jadi seperti ada apa faktor angin kali ya, kayak
gitu. Ya lanjut. Ini juga ruangan sobat saya. Oke. Kalau apa saya merasakan gini ya, ibaratnya ini adem nih, maksudnya disebut adem tuh bukan nggak ada sosoknya, tapi dia lebih cenderung apa ya, adem kalem lah ibaratnya gitu, kayak dia memberi sambutan, bukan nyambut ya, lebih ke dia tuh lebih tersenyum lah gitu, kayak penasaran mau ngapain gitu. Tapi dia dengan senyum ini sama ini, oke? Sosoknya seperti bapak-bapak berapa kayak pakai peci gitu, kayak diputar, kayak apa sih, pokoknya diputar gitu, kayak kain gitu, apa namanya, kayak gitu. Itu buat saya. Tapi ini ruangan apa ya? Kayaknya adem banget, enak. Ada ini gak? Apa? Ada yang tahu ini ruangan apa? Ada yang tahu gak ini ruangan apa? Hah? Oh sobat HM, itu ruangan itu ternyata ruangan itu bisa mempengaruhi loh. Kalau ruangannya bisa di apa, tempat sholat, tempat ibadah itu memang adem. Ini ternyata ruangannya musola. Jadi dulu ini karyawannya mungkin kalau mau sholat di sini, gitu. Ini adem, enak. Saya malah pengen bertegur sapa sih, cuman saya nggak mau ngulik dulu karena saya masih ada di sana. Ntar tenaga habis di sini. Nih coba saya, karena di sebelahnya itu, ini tuh sebetulnya perbatasan sama rumah warga ya, kiri kanan tuh warga, tapi karena gedungnya kosong jadi kayak gini lah. Nggak ngaruh di sampingnya ada rumah warga, kalau dia mau ngisi ya ngisi aja ada. Oke sobatnya. Sawang-sawangnya banyak banget. Jadi ini kebayang berapa tahun ini ditinggalkan, karena warga sekitar pun tidak tahu berapa lama. Tapi bangunannya sih kategorinya awet ya, bagus lah ibaratnya, walaupun lama ditinggalkan. Oke sobat saya, lanjut. Mereka yang baik. Para ini ruangan yang paling besar di antara ruangan yang lain. Jadi ini bisa dikatakan area produksi. Dulu mesin-mesin mungkin di sini berbaring. Nah, tapi sobat HM, di sini saya merasakan banyak sekali interaksi. Salah satunya ada sosok seperti perempuan, cuman mudah-mudahan dia nggak ganggu. Ini berwarna merah, mbaknya berwarna merah. Oke. Nah, siapa tahu ketangkap di kamera itu adanya di ujung. Ternyata yang tadi pintu kita di depan sana itu, dia itu persis di samping pintu itu tuh. Nah, di samping itu dia mbak punnya berwarna merah. Biasanya kan putih, nah itu merah. Ada sedikit pertama angin, keduanya ngaruh juga ke dalam karena aura juga di sini beda. Oke sobat HM, lanjut. Kita kulik ruangan ini dulu. Ya. Oh iya saya paham. Karena di ruangan ini ternyata lagi direhab, jadi kayak tukang-tukang bekas makan kali ya. Mata saya langsung tertuju ke sini sobat saya. Siapa tahu ketangkap di kamera. Sosoknya gelantungan, nempel seperti perempuan. Tapi ya perempuan, dia rambutnya panjang, nempel. Jadi kalau seumpamanya saya perjelas ya, kita jelas ya.
Saya syukur-syukur dapat di kamera. Nanti kita lihat ya. Bismillah dulu. Nih sobat saya. Sosoknya. Tangannya nempel ke sini satu, ke sini satu, kakinya di sini satu, di sini satu. Ya. Barusan masih, tapi sekarang udah mulai ini, udah mulai pudar. Karena seperti itu tuh bisa tebal apabila dia pengen menampakkan yang buat energinya itu tebal. Kalau asap tuh tebal, tapi kalau misalkan lemah energinya dia tipis gitu, cenderung tipis. Tadi saya menampak sesuatu sih, ya. Tapi nggak saya ganggu, ya. Lanjut aja. Kalau ini pintu kemana ya? Itu sebelah ternyata ada rumah warga. Lanjut. Sosok yang tadi kali ya? Ini apa? Imbanya beri. Sosok yang tadi. Saya nggak mau kunci. Ini sosoknya si Imbang. Tapi dia nggak nyamper ke kita ya. Dia tuh apa? Jalan ke sini. Yuk kita cari. Nah, warnanya ya. Tadi dia ke arah sini, coba di zoom, takut ada sesuatu dulu. Saya melihat kayak ada anak kecil. Saya tadi lari, tapi ya warnanya putih. Tapi bukan tuyul. Kalau tuyul itu cenderung ke pendek ya. Kalau ini dia segini putih. Tapi pakai baju apa ya? Kalau kayak apa ya? Jadi gini loh, ada Assalamualaikum. Coba saya. Ini apa? Jadi sosoknya itu seperti anak kecil perempuan pakai baju putih, rambutnya panjang. Merinding deh sama saya yang ini. Tapi ternyata ini ruangan area tanaman sih. Coba kita cobain. Tadi di sini, tadi saya sempat kejar karena aku bilang saya pengen dapatkan itu. Ini terdiri beberapa lang. Astagfirullahaladzim. Di luar kendali, luar kendali. Jadi kalau saya boleh sedikit interaksi, itu tuh yang tadi apa sosoknya perempuan baju merah.
Itu tuh dia seolah-olah bahwa dia tuh di sini yang menguasai itu. Bahkan pintu per pintu itu dia tuh selalu keliling. Ibaratnya kayak apa ya dia? Bukan pemilik, bukan dia ngerasa ketua, tapi seolah menjaga gitu. Jadi pintu itu sama dia selalu dijaga. Semua pintu sama dia dijaga. Semua dijaga sama dia. Bahkan pintu yang di depan juga kayaknya dijaga juga, karena sosok ini tuh dia selalu kalau ada suatu contoh, ada aroma manusia pasti dia lari ke sana. Kalau misalkan di sana ada orang, kalau misalkan ada orang pasti lari ke sini gitu. Ini dia lari ke sini seolah-olah. Dan saya tahu ini bisa tembus keluar dari sini, akan tetapi dia takutnya ini dibuka, tahu kenapa. Tapi saya penasaran bisa nggak? Tapi ini pintu nggak bisa dibuka dari pintu. Saya nyari contoh yang tadi kecil seperti apa? Turun, yang ke atas. Turun, kamu turun. Kita jangan suka menyepelekan walaupun bentuknya kecil, tapi energinya besar. Itu gak taunya itu sosoknya yang saya sempat kecelek, jadi di luar dugaan lah. Ketika saya masuk tadi, kamera itu sedang mengarah ke kaca. Saya lihat sosok perempuan lari kecil gitu, larinya lucu ini, tapi cepat. Saya kejar lah, larinya ke sini. Masih ada interaksi di sini, terus gak lama dia mundur ke sana. Saya cari di sana, gak taunya ada si mbak pun warna merah. Akan tetapi ketika saya sedang interaksi dengan mbak pun warna merah, di sini ada sosok warna putih. Akhirnya saya kejar lagi ke sini. Ternyata saya salah. Ketika saya masuk ke sini, itu sosoknya lebih gede. Jadi dia pas saya masuk ke sini tuh dia ngedorong lah, ibaratnya kayak ngedorong gitu, kayak ngedorong saya tabrakin ke tembok. Nah, terus tahu gak sobat sayang, dia naik ke atas. Tadi mungkin di kamera bisa ketangkap ada seperti di atas tuh kayak ada orang lari lah. Saya tahu dia lari ke atas. Oke, nggak apa-apa. Lanjut. Jadi kalau menurut saya sih mengganggu ini. Oke sobat saya, lanjut ya. Nah, ini kalau setahu saya ini tuh buat area pemotongan bahan. Jadi jika bahan mau dipotong, ibaratnya bukan potong bahan. Kalau kita bahasa kerennya tuh bikin pola. Ini nanti di sini polanya seperti itu. Dan jangan salah, ini dipakai tempat area main mereka ya. Kalau malam hari ya gitu. Kalau malam hari tempat pakai main mereka gitu. Saya penasaran ada sesuatu kayaknya ini ya. Ada yang tinggi sekitar 2 meter, kurang lebih 2 meter di samping ini. Mulai kayak di
sekitar 2 meter tingginya. Dia warna hitam, tapi saya nggak tahu ini berbulu apa enggak ya tadi. Ada ini. Saya coba saya lanjut ruangan lain. Di sini segini tadi sampai ini 2 meter kurang lebih. Ini Dek, di ada interaksi boleh? Apa? Interaksi gimana maksudnya? Interaksi ditarik aja karena Boleh. ada yang mau disampaikan juga. Sok we, asal bisa ininya sendiri mah. Boleh? Sendiri. Hah? Siap, insya Allah. Siapa ini? Dek. Oke, ada siapa? Ini banyak. Saya coba untuk tarik, syukur-syukur bisa interaksi langsung. Ada interaksi, tapi dia tidak mau ditarik, semakin mundur semakin mau. Terakhir saya tarik, ini nggak tahu ya, kayaknya saya kayak nggak ngepek aja gitu loh. Maksudnya gimana ya? Biasanya kalau saya interaksi ada efek, kalau ini nggak ngepek, disebut nggak ngepek gimana ya? Jadi semakin saya gini, dia semakin kayak dia tuh nggak ada reaksi, seolah-olah biasa aja, nggak ngerasa tertekan. Kalau yang lain mah biasanya semakin maju dekat lah ibaratnya. Kalau ini dia malah semakin menjauh, jadi saya pun semakin mendekat, dia semakin menjauh. Terakhir dia masuk ke dalam tembok. Ya, ada pesan sedikit untuk warga di sini nih, khususnya yang main di sini. Kalau kencing, nah ini penting nih katanya. Kalau kencing jangan sembarangan, karena di setiap pojok itu, khususnya bangunan ini ya, katanya ada jenis-jenisnya dia. Jadi ada yang kekencingan lah, segala macam lah gitu ibaratnya. Jadi untuk di bangunan seperti ini kita jangan sembarangan lah, ibaratnya saling menghormati. Atau kita mau buang air atau apa, kita cari tempat yang minimal kita ada inilah. Sebetulnya gini, pada dasarnya manusia itu tidak akan diganggu setan apabila dia melakukan sesuatu dengan selalu mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Itu udah cukup untuk dia mengusir setan, ibaratnya gitu. Jadi seumpamanya ada yang nggak kelihatan sama kita pipis bismillahirrahmanirrahim gitu sebelum kita buka ini. Jadi dia tuh udah pergi duluan gitu loh. Tapi apabila kita langsung pipis, taruhlah misalkan di kamar mandi, walaupun itu kamar mandi nggak dipakai, dia ternyata dia mainnya di situ juga gitu. Jadi seolah-olah dia cuma pesen gitu aja, nggak banyak cerita, cuma itu aja. Oke, sobat saya lanjut.
Nah, saya mau pengen tahu banget. Nah, sama juga. Ini kayak ada ruangan lagi ya. Ada ruangan lagi sana. Ada ruangan lagi. Ini. Kita tidak datar aja. mundur. Awas. Biar dia jalan lagi. Mundur. Saya cerita sedikit biar kalian nggak penasaran. Sobat saya, tadi sosoknya seperti bukan tuyul. Jadi kayak pocong kecil. Nah lucu. Mungkin yang kalian pernah lihat video prank atau segala macam, pocong ininya diikat tapi kakinya yang lucu. Biasanya identik sama pocong itu setahu saya jalannya begini. Akan tetapi itu lucu. Dia itu seperti orang ngerjain kita, tapi pak ininya ditutup, ininya masih ada seperti kayak kapas ya. Terus ini, nah itu lucu kecil, tapi ya lari, icik cepat banget. Saya ngeliat dia muncul dari ini tadi. Dia muncul dari sini.
lari. Nah, tapi larinya udah sini, dia sini. Lari ke situ, makanya saya kejar. Sengaja saya tadi baterai saya jatuhkan, baterai udah tegak. Baterai saya jatuhkan karena apa? Semakin dia di cahaya, dia itu lebur, ibaratnya kayak asap lah hilang. Tapi kalau sosoknya putih kayak gitu, malam pun kelihatan. Oke, lanjut sobat saya. Biar rasa penasaran, saya pengen narik sosok tadi. Masih ada di sekitar sini ya. Coba kamera sana dulu, ngobrol dulu deh. Nanti kita akan coba mediumisasi sosok yang tadi sempat lari-lari ke meja-meja yang ngejar-ngejar saya, tapi setelah kita kejar, dia sampai ke ujung sana dan pada akhirnya dia bawa temennya gitu. Oke, karena saya penasaran sosoknya, kita masukin ke dalam dia aja. Siapa? Siap. Kosongin aja ya. Oke. Pada mana deh kamera? Tarik di sini. Dia kalah. Oke, tarik manggil duduk. Duduk sini. Dikosongin dulu aja. Oke. Jangan boleh dulu. Bro, yang teh bacaannya. Dek, rumah dek. Nah. Ay karen ha. Katala. Efeknya ke AA. Nah bro, enggak dulu. Kalau mediumisasi kita kosongin aja. Kalau dia kosong tuh jadi masuk, kalau sumpunya dia nggak kosong nggak masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenapa kamu malu?
Kamu kenapa? Mau ngomong nggak? Hah? Mau ngomong nggak? Ngomong. Jangan diem aja, ngomong. Kamu sosoknya apa? Kamu tadi yang putih kecil itu ya? Hah? Iya? Hah? Hah? Kalau nggak mau ngomong, ngapain dimasukin? Ngapain kamu masuk kalau nggak mau ngomong? Tadi kamu nabrak saya ya? Iya? Aduh. Kalian lihat wajahnya? Hah? Nggak bisa lihat ya? Hah? Coba lihat wajahnya. Jelek kan kamu? Kalau nggak mau ngomong, Dik, mau nanya, Dik? Mau nanya, Dik? Hah? Kamu tadi ngejar-ngejar saya ngejar-ngejar kamu karena kamu tadi kagetin saya, oke? Coba tanya sejarah, we. Hah? Tanya sejarah. Yaudah, kalau kamu tidak mau mengenalkan diri kamu, saya mau tanya. Jangan gigit tangan, jangan. Jangan lukain diri orang. Ini yang kamu pegang itu bukan apa? Lihat sobat saya, di sini kayak ada asapnya nih. Dek, gimana Dek? Nyalakan Dek? Hah? Bisa. Kalau kan ya, dia nggak mau diajak juga. Kamu keluar ya? Hah? Keluar ya? Kamu nggak mau cerita? Hah? Mau cerita nggak? Hah? Hah? Nggak mau? Tunggu. Bismillah. Ceng minum deh. Assalamualaikum. Bisa ya? Paris. Paris kenapa? Berat ya? Hah? Iya. Benar Paris, coba istighfar dulu. Stop. Ini Paris. Nah. Benar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kok Waalaikumsalam kali? Waalaikumsalam. Oke, lanjut. Cuci muka Paris. Jongkok cuci muka. Jongkok ke bawah. Cuci muka boleh. Kalian bersihin. Oke. Udah beres. Sobat saya, ketika saya mediumisasi ternyata sosok yang lain tuh datang banyak juga ya. Salah satunya mungkin kameramen dengar sendiri ya, itu tuh ada interaksi gitu. Pokoknya kalau kita setiap ada interaksi di bawah, di atas pun sama, nyambung gitu loh gitu. Dan ini yang tadi masuk sosoknya Paris itu yang pertama ngejar gitu, ternyata dia nggak seaktif yang pertama dia nggak masuk gitu. Oke. Paris, apa yang kamu rasakan? Lemes ya? Hah? Nggak bisa ngomong dia sobat saya. Karena kenapa saya berani seperti ini? Karena sosoknya baik, dia nggak banyak berontak gitu loh. Akan tetapi ketika saya menarik, di sini ada dia lengkap lah, ayat kursi dia bacain, otomatis dia nyerangnya ke saya gitu loh. Itu karena saya yang menarik kan gitu. Gitu. Oke Paris, bisa berdiri? Hah? Yakin? Oke sip. Oke sobat saya. Oke Paris. Sobat saya, setelah saya beres mediasi, tadinya mau ke saya sendiri, takutnya ada ini ada itu, karena kita nggak bawa ini, jadi kita dibikin datar aja. Nah ternyata ada salah satu sobat HM kita juga. Ini kategorinya Paris ini masuknya sobat HM. Jadi siapa yang sering nontonnya channel kita Anting Misteri, itu masuknya sobat HM ya gitu. Dan ini Paris warga sekitar. Tadi sempat saya tarik sosok yang anak kecil itu, tapi dia tidak mau cerita sama sekali ya. Dia malahan lebih cenderung menggigit seperti ini tuh dia gigit nih gitu. Jadi dia kenapa nggak mau ngomong, ternyata si jari ini masuk ke mulut sobat saya. Oke. Jadi dia tuh seolah-olah gak usah ngomong, udah kamu diem katanya gitu ya. Bukan mendot, jadi memang dia tuh mau mencelakakan diri sendirilah, nggak mau cerita. Oke sobat saya, mungkin kegiatannya sampai sini aja. Jadi insya Allah, tapi siapa tahu di kamera ada yang ketangkap sosoknya ya gitu. Saya tadi udah nemuin sosok lontong
kecil yang tadi saya masukin ke Paris, juga termasuk sosok Mbak warna apa? Warna merah. Itu kalau merah tuh biasanya negatif. Terus sama sosok anak kecil yang lari-lari ya gitu, masuk ke tanah, lari, saya kejar. Terus pas saya samperin ternyata sosoknya gede gitu loh. Saya sempat didorong gitu di kamar mandi, saya didorong gitu ke tembok. Itu satu. Terus yang kedua lagi terakhir saya ketika ada meja yang buat motong pola itu, di sampingnya itu lebih condong ada sosok yang warnanya hitam, berbulu atau tidak kita nggak tahu, wallahu alam. Akan tetapi sosok itu tingginya sekitar 2 meter lebih lah gitu, melebihi normal manusia berarti gitu. Oke sobat AM, sampai kalian tonton video saya sampai selesai. Yang udah nonton video saya sampai selesai, terima kasih. Yang udah like, share, and comment, dan juga yang subscribe, itu terima kasih banyak. Dimanapun kalian berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, terima kasih Faris. Kita tutup dulu. Oke sobat AM, saya host Ahmad S. Sampai berjumpa di konten-konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.